Salam olahraga, apa kabar untuk teman-teman semua? Ya, hari ini kita bakal membahas prediksi pertandingan laga di tanggal 10 sama 11 Februari 2026. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa yang belum subscribe lagi subscribe, itu paling gratis di Antario sekarang ini. Dan kita tahu teman-teman semua, pertandingan-pertandingan yang bermain ini bakal kita bahas satu persatu. Makanya buat teman-teman semua yang baru pertama kali subscribe di channel kita ini, ya aku berharap teman-teman semua bisa memahami gimana sih rules dan caranya. Kalaupun nanti ada laga yang kita bahas dan laganya belum bermain, teman-teman semua gak usah khawatir, tinggal komen aja, sampaikan mana laga yang pengen teman-teman semua mainkan tapi belum ku bahas. Oke kawan-kawanku semua, kita bakal lanjut dengan beberapa pertandingan di laga pada sebentar malam. Ya tentunya match dengan ajang, karena kan match ini kan bermain di kandang, ya bermain di kandang. Pertimbanganku banyak di laga pada kedua tim ini, dan kalian boleh pertimbangkanlah dengan beberapa match ketika nanti ketika kedua tim ini bermain, karena nanti di laga pada sore hari itu udah bermain ya pertandingan dari match dari FC Champions League, bukan FC Champions League tapi dari Liga Champions Asia. Apakah ini bisa dimenangi oleh tim tersebut atau gimana, dan semoga lah ya. Oke, kita membahas yang pertama dari FC Champions League Elite. Dan aku lihat di pertandingan yang pertama saya lebih prepare untuk pertandingan kedua tim ini, apalagi ini bermain di kandangnya sendiri. Ya kita mengambil di Visual Bobby dengan memberikan skor 3/4 bola pada laga kedua tim ini, dan kalian bisa mengambil di under 2/3/4. Oke, feelingku skor 2-0 kemenangan Visual Kobe bermain di kandang pada laga di sebentar malam. Di laga sebentar sore. Di laga berikutnya ada Sanfrecce Hiroshima. Jadi Sanfrecce Hiroshima ini bakal bertemu JDT. Ya, pada pertandingan laga yang bermain di sore sebentar, ketika kedua tim ini bermain dengan match pada laga di sore sebentar, ya kita lihat dengan perform masing-masing kedua tim ini, yang mana Sanfrecce Hiroshima di laga terakhir dia menang 3-1. Oke, jadi perform yang lumayan baik untuk si Sanfrecce Hiroshima sendiri. JDT bermain imbang 1-1 setelah dia hampir kalah ketika bertandang ke kandang The Saint Names. Nah, untuk di pertandingan kedua tim ini, kita lihat dengan over under pada masing-masing kedua tim ini, ya apakah sebaiknya kalian bisa mengambil dengan pertimbangan di laga pada sebentar. Ya ini sedikit ambigu pertandingan kedua tim ini. Coba kalian lihat, kalau aku merasa pada pertandingan dari match ini, karena ini kan merupakan dari Liga Champions Asia, boleh kalian lihat ya, saya lebih prepare kita mengambil di over 2,5 pada pertandingan kedua tim ini. Oke, dan komen kalau menurut kalian tuh kurang cocok pada laga tersebut. Oke, kita lanjut dengan pertandingan yang nggak kalah seru juga. Ada Cendong Ronceng bakal menghadapi Buriram. Nah, untuk di match ini aku melihat dari perform pada kedua tim ini, apalagi melihat dari statistik di kedua tim ini, saya lebih prepare mengambil di over. Di laga Cendong Ronceng di match kedua tim ini bermain di over, ya bermain di over 2,5 bola, dan kita bisa menampung di Buriram di 1/4 bola pada babak yang pertama. Oke, di Machi Bajalvia sendiri dengan bermain ke kandangnya Shanghai Shenhua. Oke, di laga kedua tim ini ya kita lebih prepare dengan di laga pada pertandingan kedua tim ini, ya terlihat Shanghai Shenhua ini ketika bertemu si Machi Bajalvia, dan kita harus mempertimbangkan match di kedua tim ini. Ada yang mengatakan, Bang, coba lihat perform kedua tim ini masing-masing pada di laga sebelumnya. Ya, kalau aku mengatakan ke teman-teman semua, kita lebih prepare mengambil di over di laga Machi Bajalvia menghadapi Shanghai Shenhua menghadapi Machi Bajalvia, dan tentunya kita menampung di setengah bola
memegang sang Hengsekwa pada pertandingan kedua tim ini. Oke ya, setuju nggak buat kalian semua untuk di laga pada sebentar? Ya kalau kalian setuju komen, kita nggak masalah sih kalau pertimbangan kita di laga Machi Bajelvia nanti ini menjadi beberapa catatan sih untuk di match kita. Oke ya, di laga berikut dengan dari laga tengah malam ada dua laga di mana pertandingan tersebut ada Traktor SC menghadapi Al-Sadd Doha. Oke, kita lihat dengan pertimbangan kita. Jadi ini laga bermain di jam 12 malam. Traktor SC menghadapi Al-Sadd Doha. Perform masing-masing di laga si Traktor ini kalah dari Iran dengan skor 2-1. Sedangkan si Al-Sadd Doha ini pada pertandingan terakhir dia menang ya kan? Dia menang 4-0. Apakah pertandingan ini ya ini bisa dikatakan terlihat dia menang 4-0 dan dia bermain tandang. Kalau aku mengatakan ke teman-teman semua, Bang, coba pertimbangan di laga sebentar. Ya, boleh kita lihat dengan masing-masing kedua tim ini. Sedikit kita pertimbangkan dengan laganya, apalagi ini Traktor SC ya, Traktor SC ketika nanti bermain tandang. Oke. Jadi saya mengatakan ke teman-teman semua, kita lebih prepare dengan mengambil di Al-Sadd Doha. Ya, kita boleh mengambil di win pada pertandingan kedua tim ini. Ya, ini yang sedikit kita lihat pada laga kedua tim ini perlu ekstra lebih, apalagi ini bermain ke kandangnya Traktor SC. Tapi ini bermain di tempat netral dan semoga laganya betul-betul sangat memuaskan untuk kita semua. Oke kawan-kawan semua, ya ingat ya, pertimbangan dengan match-match pada pertandingan kedua tim ini. Oke, kita lihat di laga yang bakal bermain. Ada yang mengatakan untuk di pertimbangan kita di laga Al-Ittihad Jeddah bakal menghadapi si Al-Gharafa. Pada pertandingan ini saya rasa kita mengambil di under ya, di under di 3,5, dan kita memegang di Al-Ittihad dengan sangat percaya diri win di babak yang pertama. Oke ya, untuk di laga Al-Ittihad Jeddah ini ketika nanti bertandang ke kandang bermain di kandang menghadapi si Al-Gharafa. Oke. Nah, kita masuk ke pertandingan berikutnya di mana ada Chelsea bakal bermain menghadapi sang lawan di laga pada sebentar, dimulai jam 3.30 dan tutup lewat 4:15 menit. Manchester United menghadapi West Ham. Wow, pertandingan kedua tim ini bermain dia boleh kalian lihat dengan performnya masing-masing antar kedua tim ini, baik itu tim-tim 4 tim yang bermain ya. Kita simak baik-baik dan hati-hati buat kalian semua yang menyimak ini berbeda tanggapannya. Yang mana ada Chelsea sendiri di match terakhir ya dia menang 3-1. Wow, apakah pertandingan ini ketika nanti bertemu Leeds ini berbeda faktornya atau gimana ya? Karena kita lihat aja si Chelsea ketika nanti bermain di kandang bertemu Leeds dan performnya sangat meyakinkan ya. Aku megang di Chelsea dengan memberikan pur di 1,5 dan kita ambil di over 3 pada pertandingan kedua tim ini. Aku feelingku ya itu. Oke. Semoga ada kata harapan di laga pada sebentar dan kalian boleh di pertandingan kedua tim ini pada di nanti malam. Oke, kita bakal lanjut dengan pertandingan berikutnya. Ada Everton bakal bertemu Bournemouth. Everton yang di laga terakhir dia menang di kandangnya Fulham setelah kalah di babak pertama, dia bisa membalas keadaan. Sedangkan Bournemouth sendiri sayang dia berbeda cerita ya, sempat kalah di babak pertama, rupanya dia bisa menahan imbang. Dan untuk pertandingan ini apalagi bermain di kandangnya Everton, dan teman-teman semua kayak mana
untuk match pada nanti malam. Karena seperti yang kalian lihat sekarang ini, ya perlu perhatian lebih di laga sebentar. Apakah kita memegang Everton kah, atau gimana untuk di pertandingannya. Nah, ini yang saya rasa itu perlu sekali kita membahas secara detail. Nah, untuk di Everton menghadapi Bournemouth ini, bermain di kandangnya Everton, ya kita nggak ragu, ya kita lihat di pertandingan ini kita memegang untuk dimanapun seperempat bola. Kita memegang di Bournemouth pada pertandingan kedua tim ini, itu ya. Dan kita ya nggak muluk-muluk juga. Kalau kalian mau mengambil pertimbangannya, silakan ambil di pertandingan kedua tim ini, yaitu di over 2,5 bola. Oke, di laga berikut ada Tottenham bakal menghadapi si Newcastle. Jadi Tottenham sendiri pada pertandingan kedua tim ini dia memberikan seperempat, dan banyak orang yang berharap ya setelah Tottenham kalah dari MU pada di pertandingan terakhir, semoga ini dia bisa membalas. Ya, Newcastle sendiri di pertandingan terakhir dia menang 2-3, dia kalah 2-3. Ya, di babak pertama dia kalah 1-2. Rupanya full time-nya pun juga dia kalah. Apakah ini kurang keberuntungan kah untuk si tim yang bermain atau gimana? Dan dengan kalian lihat sendiri si Tottenham ini ya agak sedikit berbeda. Makanya kita lebih prepare dengan mengambil di over 2 pada pertandingan ini, ya, antara Tottenham menghadapi Newcastle, dan tentunya kita menampung di seperempat bola memegang Tottenham pada laga di nanti malam. Oke, ada Manchester United sendiri, ya. Manchester United bakal bermain ke kandangnya West Ham. Oke, dilihat di laga terakhir, si West Ham yang berhasil menang di kandang Burnley dengan skor 2-0, dan kedua tim ini sama-sama menang 2-0 di akhir pekan lalu. Ya, MU menang di kandang dan si West Ham ini menang tandang. Dan mereka ini kebalik. Ini West Ham bertandang dan MU main tandang. Apakah MU yang memberikan power dari 3/4, setengah, 1 sampai di 1/4 ini punya pertimbangan lebih pada laga kedua tim ini? Nah, ini yang sangat kita pertimbangkan. Kalau aku bilang ke teman-teman semua, ya dengan berat hati aku menyampaikan ke kalian semua, apakah banyak orang nanti bakal yakin memegang MU win di laga kedua tim ini? Ya, ini kalau aku secara pribadi kita memilih di under di 3/4 sih. Aku lebih bermain di under antara West Ham menghadapi MU di laga pada nanti malam. Tentunya kita boleh memegang di West Ham menampung di 3/4 bola, menerima power pada pertandingan kedua tim ini. Oke kawan-kawanku semua, ya, semoga lah ada kata harapan, ada kata yang bisa diharapkan untuk pertimbangan pada laga di nanti malam, ya. Karena kulihat dari beberapa pertimbangan kita untuk di laga hari ini, ya ini. Oke, ada si Napoli sendiri, ya, bakal menghadapi Como. Kalau kalian teman-teman semua ngerasa pada pertandingan ini, ya gaskan sih kalau untuk di pertandingan ini kalian pede untuk di nanti malam. Nah, saya sendiri mengatakan ke kalian semua untuk di pertandingan ini, ya kita boleh aja sih kita memegang Napoli untuk di pertandingan kedua tim ini, ya. Bermain di Coppa Italia, kita lihat masing-masing pada pertandingan kedua tim ini, karena laga ini bakal bermain di jam 4 subuh. Oke, jadi kita lihat performnya, ya, antara Napoli dan Como. Napoli yang di laga terakhir dia menang dramatis 3-2, dan Como sendiri malah bermain imbang 0-0. Jadi untuk di pertandingan di laga setelah ini, ya, apakah kemenangan dramatis si Napoli ini bakal lanjutkah di pertandingan kedua tim ini, atau gimana buat teman-teman semua? Nah, kalau aku bilang ya kita bisa bermain leg-legan, bermegang di Napoli pada pertandingan kedua tim ini.
Ya, jangan kalian gentar dengan perform yang diberikan. Ya, dan semoga untuk di over-undernya kita punya pertimbangan di laga kedua tim ini, dan melihat dari beberapa perform pada laga kedua tim ini, ya silahkan mengambil di over 2. Oke, laga berikut dengan match pada di laga nanti malam ada si Birmingham. Ya, jadi pertandingan ini dari English Championship. Ya, jadi English Championship sendiri bermain dengan ada 3 match pada di hari ini. 2 match bermain bareng. Ya, ada Leicester bakal menghadapi Soton. Ya, Leicester yang mana di laga terakhir kalah ketika bertandang ke kandangnya Birmingham, dan Soton sendiri menang 1-0, hanya menang tipis ketika bermain di kandang. Ya, jadi untuk di pertandingan antara kedua tim ini, apalagi ini bermain di kandangnya Leicester, ya kita nggak muluk-muluk sih untuk menganggap pada pertandingan ini punya pertimbangan lebih. Setuju nggak buat kalian semua? Aku tahu, makanya aku lebih prepare dengan kita mengambil di over di 2,5 pada pertandingan kedua tim ini. Ya, itulah yang bisa kita pertimbangkan pada sebentar malam. Oke kawan-kawanku semua. Nah, di laga berikut ada Oxford United bakal menghadapi Norwich. Jadi untuk di match kali ini kita lebih prepare dengan beberapa pertimbangan. Ya, ada yang mengatakan, Bang, untuk di laga Oxford menghadapi Norwich sebaiknya kita lebih memilih di over. Ya, ataupun untuk di laga kedua tim ini kita memegang di Norwich. Ya, kita lihat dulu kenapa Oxford yang di laga terakhir bermain 0-0 dan Norwich ini menang 2-0. Jadi kita prepare dengan bermain di Norwich, bermain leg-legan, apalagi ini punya pertimbangan lebih kita di laga nanti malam. Jadi buat kalian semua, mungkin match ini nggak banyak pada hari ini, silakanlah pertimbangkan baik-baik. Seperti nanti ada Birmingham menghadapi West Brom, aku mengambil di Birmingham menang di pertandingan ini. Ada Luton menghadapi Grasshopper, kita pertimbangan bakal menampung di Grasshopper di 3/4 bola pada pertandingan nanti malam. Oke kawan-kawanku semua, dan komen kalau ada laga yang belum saya bahas, karena aku berharap dari teman-teman semua pada pertandingan kedua tim ini dengan beberapa pertimbangan kita, ya karena lihat aja pada sebentar ini bisa menjadi pertimbangan pada kedua tim ini. Oke ya, jadi inilah pembahasan kita. Jangan lupa untuk di subscribe yang belum subscribe, jangan lupa untuk di like dulu konten-konten kita pada di hari ini, karena aku tahu teman-teman semua banyak yang rindu dengan prediksi-prediksi kita, banyak yang berharap bisa mencari cuan pada laga sebentar, dan ya itulah pada di sebentar. Komen kalau ada yang setuju untuk di pertandingan ini, tapi kalau nggak ada silakan dikasih komen kalau ada yang kurang setuju. Jadi saya mengucapkan terima kasih, jangan lupa untuk di like. Salam olahraga.